Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang, rahimakumullah, jumpa lagi dengan Majelis Ulama Indonesia kerjasama dengan Suara Sampang di 102,2 FM pada acara Lentera Hati. Pada hari ini kita akan memaparkan materi lanjutan dari beberapa waktu yang lalu, yaitu dampak positif dari pengaruh solat 5 waktu. Pada kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang mulia Bapak Kiai Bukhari Maksum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Banyak kegiatan tapi masih sehat terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak kegiatan makin sehat biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu. Amin. Di akhir tahun 2021 ini masih kita tetap eksis. Pemirsa Suara Sampang, bisa kita nanti dialog interaktif pada WA 082 333 906 809. Bisa kirim pesan lewat WA ini atau kita langsung telepon interaktif dengan narasumber kita. Baik pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, mari kita ikuti bersama paparan materi sementara sebagai kajian kita, bahan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Bukhari Maksum. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bil imani wal islam ta'adkhalana ila daril aman wa daris salam. Wassallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim barik alaihi alladzi huwa khairul khalqi wa ahsanul anam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para petugas di Suara Sampang, yang saya hormati para pemirsa dimanapun berada, baik di rumah maupun di luar rumah, dan dimanapun berada yang suara kami ini dapat didengar, dapat dijangkau. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kegiatan rutin, yaitu tentang acara mengembangkan atau menyebarkan agama Islam dari radio ini yang diberi nama Lentera Hati. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan secara rutin ini bisa bermanfaat untuk seluruh para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu dihaturkan kepada kearifan baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, yang karena beliaulah kita bisa menjauhi keburukan-keburukan, yang semuanya itu nanti bisa kita masuk dalam golongan muttaqin. Amin Allahumma amin. Para pendengar, mitra saudara Suara Sampang dimanapun berada, ini materi kali ini adalah merupakan materi lanjutan dari
minggu-minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan, karena materinya adalah dampak positif dari sholat 5 waktu. Dampak positif dari sholat 5 waktu sangat-sangat banyak. Ini baru nyampe ke poin yang nomor 8 ya. Nomor 8, dampak positif adalah sholat 5 waktu itu bisa menyebabkan sihatun lil abdan, bisa menyebabkan badan ini sehat. Jadi orang-orang yang secara rutin istiqomah dalam melaksanakan sholat, lebih-lebih sholatnya dilakukan secara berjamaah, maka insya Allah badannya sehat. Sama dengan dia atau sama dengan olahraga begitu Pak? Karena kita sholat itu sekaligus kita olahraga. Dua-duanya, olahraga batin, olahraga mental, kemudian olahraga fisik. Jadi dua-duanya sudah tercakup di situnya, di situ untuk berolahraga. Makanya ada makalah yang mengatakan taharraku tasihhu, bergeraklah kalian maka kalian itu akan sehat. Kata-kata bergerak di sini ya artinya semuanya. Badan kita bergerak, fisik kita bergerak, mental kita bergerak, pikiran kita bergerak, akal kita juga bergerak, semuanya bergerak. Yang tentunya itu sudah mempunyai porsi masing-masing. Bagaimana gerakan badan kita, gerakan fisik kita, gerakan jiwa kita, gerakan mental kita. Maka kata-kata tadi ini taharraku tasihhu, ini sudah termasuk ketika kita melakukan sholat ya. Ketika kita melakukan sholat ini sangat terbukti bagi saya sendiri Bapak ya, Ustaz ya. Saya itu kalau mau buang BAB ya, BAB pagi itu Pak Ustaz ya. Belum sholat duha itu udah lancar. Udah biru. Begitu. Iya, betul. Ini saya buktikan loh. Tapi begitu saya BAB setelah sholat duha itu Masya Allah lain hasilnya dengan sebelum sholat duha. Jadi ini terbukti sudah. Makanya sholat itu bisa mempersehat badan dan pikiran. Makanya ada juga yang mengatakan ketika kita sujud makin lama itu makin bagus. Jadi ketika kita sujud maka di situ dari badan di sekitar perut ini ada yang dikirim langsung mengalir secara deras ke otak gitu ya. Ketika kita ini otak taruh di bawah, kepala di bawah, maka dari bawah itu akan cepat mengalir ke otak. Artinya bisa merangsang saraf-saraf otak. Bisa merangsang saraf-saraf otak sehingga otak itu bisa menjadi sehat. Makanya makin lama sujud itu makin bagus dari segi medis, juga dari segi mental, dari segi spiritual juga begitu. Bisa namun saja terapi sholat begitu Pak ya. Iya. Bisa terapi sholat. Makanya kami di sini mengajak kepada seluruh umat Islam, marilah kita lakukan sholat ini dengan cara yang baik, dengan cara istiqomah, konsisten, jangan sampai kita lalai dalam sholat. Insya Allah kita sehat. Orang yang rajin sholat, insya Allah walaupun terkena penyakit, tapi insya Allah tidak terlalu parah lah, insya Allah. Itu segera diangkat penyakitnya. insya Allah ya, insya Allah itu. Amin, Allahumma amin. Semoga kita nanti bisa tergolong termasuk orang-orang yang melakukan sholat dengan istiqamah. Amin, Allahumma amin. Kemudian poin yang ke-8, yang ke-9, orang sholat itu adalah nurun fi kubrihi, nanti kuburannya bersinar. Jadi orang yang rajin sholat, kuburannya nanti tidak seperti kenyataan yang ada secara kasat mata, tidak. Tapi nanti kuburannya itu akan
disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya jelas kalau orang yang rajin sholat mungkin ketika dikubur di dalam tanah beberapa hari mungkin dibuka tetap tidak akan berubah seperti itu ya. Nah makanya yang berubah itu nanti di alamnya, di alam barzahnya. Jadi alam barzah atau alam kubur ini tidak bisa dikiaskan ke alam nyata seperti ini. Jadi kalau di hadis-hadis itu bilang nanti kalau orang mati itu diluaskan kuburannya, dilegakan kuburannya sampai bisa sepandang mata kemana begitu. Pandangan mata ke barat sampai berapa kilo, ke timur berapa, sampai segitu luasnya kuburan. Coba saya buktikan, saya gali, tidak bisa ya, itu. Tetap 2 meter kali setengah. Iya, ya. Karena ini yang namanya alam barzah dengan alam nyata itu lain. Ya. Jadi tidak bisa dikias-kiaskan. Yang tahu siapa? Yang tahu orang yang sudah nyampe di alam barzah. Jadi kalau kita ingin tahu persis begitu, membuktikan, silahkan mati saja dulu. Ya, mati saja dulu. Hidup kembali nanti insya Allah akan yakin lah ya, akan membuktikan dengan sendirinya ya. Jadi kuburan itu kalau kita bayangkan kuburan Pak ya, kita nanti masuk kuburan ini nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Gelap sekali. Gelap sekali. Makanya kalau alam barzah diafiliasikan dengan alam nyata ini tidak bisa. Tidak bisa. Sebab kalau bisa enak saja bagi orang yang kaya ya. Orang yang kaya raya, banyak hartanya, banyak duitnya, enak saja kuburannya dibangun diluaskan secara luas, kemudian dikasih lampu merkuri yang besar, berapa begitu, dikasih akses dari luar, tiap hari hidupkan, nyalakan lampunya, sudah beres, gak gelap kan gitu. Jangan-jangan nanti di dalam kubur juga mati juga lampunya. Ya jelas dong, kalau begitu. Makanya tidak bisa itu ya dikait-kaitkan alam nyata dengan alam barzah sangat jauh dan berbeda. Tidak. Yang penting kita ini nanti dalam kubur, kalau ingin kubur kita ingin bersinar, maka perbaikilah sholat kita, rajin kita sholat. Kalau bisa berjamaah secara rutin, secara istiqomah, jangan sampai sholat kita ini pelaksananya itu tidak baik dan tidak standar menurut harapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu nurun fi qabrihi. Artinya tidak usah bawa lampu, dengan sholat saja bisa menyinari. Amal sholat itu sudah menjadi lampu yang dahsyat bagi kita semuanya nanti di alam kubur ya. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang rajin sholat itu di situ nanti ada mu'nis ya. Mu'nisun fi qabrihi, wujudu mu'nisin fi qabrihi. Jadi adanya orang yang berbentuk teman yang paling kita sukai, berbentuk makhluk yang paling menyenangkan, itu bisa menemani kita di alam kubur. Makanya nanti jangan susah-susah orang-orang yang rajin sholat, begitu juga orang yang rajin baca Al-Quran, itu pasti ada mu'nis di situ. Tidak sendirian Pak. Tidak sendirian, ada bentuk-bentuk makhluk. Gimana makhluk itu bentuknya seperti apa, mungkin seperti juga teman-teman kita yang paling kita sukai, yang setiap saat bisa menyenangkan kita, setiap saat bisa membahagiakan kita, setiap saat bisa menemani kita di kubur, tidak akan pernah absen dan tidak pernah jauh dari kita semuanya. Itu nanti mungkin bisa seperti teman di dunia begitu. Lebih teman di dunia, melayani kita. Kalau teman di dunia masih ada pamrih Pak. Kalau teman di dunia itu masih ada pamrih, masih ada tendensi, masih ada ini dan itu. Tapi ini tidak. Ini sudah kita waktunya memetik buah yang kita tanam di dunia. Jadi di situ tidak ada pemberian atau pertolongan yang mengharapkan pamrih dari kita. Mudah-mudahan seperti itu. Amin Allah. Amin. Kemudian yang ke-11 itu adalah tazkilul mizan, memberatkan timbangan. Jadi salat ini memberatkan timbangan. Di mana timbangan sudah saya singgung dalam buku yang baru saya kasih kepada Mbak ini, yaitu di situ kalau dibaca sampean
itu nanti Masya Allah sampean itu dihayati, dibaca, insya Allah baik, insya Allah langsung tidak transit dulu ke neraka. Ya, makanya saya sudah sering sampaikan, nanti proses timbangan amal itu ada 3 kategori, 3 golongan ya. Pertama, ketika amal itu ditimbang, itu langsung masuk surga. Kenapa? Karena amal baiknya buahnya melebihi amal buruknya. Walaupun hanya kacek 1 saja, 1%, itu bisa langsung masuk surga. Masya Allah. Itu saya sudah tulis di buku saya itu Tazkirul Mizan li Dukhulil Jinan. Di situ saya tulis, dan saya tulis pengambilannya dari mana. Hadisnya juga saya tulis di situ. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat-sangat luar biasa buat kita semuanya. Bayangkan orang ketika ditimbang golongan pertama ini, amal baiknya 51%, amal buruknya 49%. Dengan rahmat Allah dia masih langsung masuk surga. Kemana amal buruknya? Amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus. Iya. Itu adalah ayat yang dibaca, yang sering kita baca, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu. Atau ayat lain, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi artinya di sini, barang siapa sudah berat amal baiknya dengan timbangan itu berat, setelah ditimbang maka dia itu termasuk muflihun, orang-orang yang beruntung. Makanya kita nanti ketika kita melakukan sholat, kemudian nanti pahala sholat itu ditimbang, itu pasti akan berat amal baik kita semuanya. Ini yang ke-1. Terus kembangan yang ketiga itu adalah orang alladzina sawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu orang-orang yang amal baik dan amal buruknya sama, sepadan, 50%. Orang yang seperti ini la ilal jannati wa la ilan nar, tidak ke surga dan tidak ke neraka. Ditaruh di mana? Yujma'una fi Jabalil Araf. Mereka ini dikumpulkan dulu di Gunung Araf. Ila ayyasha Allah, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah oleh Allah diputus masuk surga atau ke neraka? Wallahu a'lam. Berharap saja orang itu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. 50-50. Makanya kita ya dalam rangka untuk memperberat, memperberat timbangan amal soleh, kita harus perbanyak amal soleh. Dan insya Allah kalau dalam buku itu diamalkan, insya Allah yakinnya amal solehnya insya Allah lebih baik. Dan di buku itu tidak tidak berat-berat kok amalannya. Ada amalan-amalan kecil, sedikit, ringan, tidak berat, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa untuk sekedar menambah dan memperberatkan timbangan amal baik itu. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang setelah ditimbang itu jelas amal buruknya lebih banyak. Tafautnya berapa? Ada banyak, 1% saja. Amal baiknya 49%, amal buruknya 50%. Masya Allah. Ini langsung oleh malaikat perintah Allah suruh masukkan neraka. Masya Allah. Ya. Sampai kapan? Ya terserah, sampai kadar tinggalnya di neraka itu sesuai dengan dosa yang dia perbuat gitu. Makanya sangat-sangat fatal bagi orang yang hidupnya hanya selalu menyenangkan nafsunya, hanya selalu menuruti nafsunya, tidak pernah berbuat baik tapi sangat sedikit, tidak berkualitas amal baiknya, maka jelas dan otomatis nanti ketika ditimbang amalnya yang jelas amal buruknya lebih berat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Untuk itu mari kita rajin sholat, perbaiki sholat kita, jadikan sholat yang berkualitas, bermutu, supaya nanti amal baik kita ketika ditimbang maka berat betul mengungguli amal buruk kita. Amin. Allahumma amin. Baik, pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, ada 3 sahabat kita di luar sana yang telah memberikan atensi kepada kita. Yang pertama dari Mbak ini ya, mungkin Mbak Rom dari Open, kemudian Mas Alvin dari Kerampon, dan
Mas Rizky di Selong. Baiklah, yang pertama Pak Kiai ini Ya, silakan. dari Mbak Rom di Open, bagaimana jika kita rajin jemaah, sholat jemaah, tapi gerakan sholat kita memikirkan atau masih gerakan kita masih salah, bagaimana hukumnya Pak Kiai? Baik, Mbak Rob di Omben, dengarkan baik-baik Pak ya. Orang sholat itu kan termasuk ibadah yang sangat urgensi, yang sangat daruri, adalah sebuah keharusan, karena salat itu adalah imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Maka seharusnya kita semuanya umat Islam mempelajari tata cara salat secara baik dan secara benar. Jadi bagi orang salat yang rajin salatnya, bahkan rajin berjemaahnya, tapi gerakan-gerakannya masih salah, gerakan-gerakannya masih tidak benar ya. Atau mungkin tidak sama dengan gerakan imam. Ini perlu penafsiran, perlu rincian-rincian yang harus jelas, bahwa ketika orang itu berjemaah menjadi makmum, maka makmum itu harus di belakang imam ya. Ini diperhatikan, harus di belakang imam, artinya tempatnya di belakang imam, posisinya juga di belakang imam. Kemudian yang kedua, gerakannya juga harus di belakang imam, membelakangi imam, artinya imam duluan baru makmum ikut. Tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan itu bukan tidak sah, tapi hukumnya makruh ya. Contoh umpamanya imam ruku, dia sama-sama ruku bersamaan. Bersamaan. Sah salatnya Pak, tapi hukumnya makruh. Kalau sudah kita berjemaah kemudian melakukan sesuatu yang makruh dalam sholat, maka pasti itu dapat mengurangi pahala berjemaah sholat. Artinya oleh malaikat dipotong pahala sholatnya. Berapa potongannya? Tergantung kadar kemakruhannya. Makin banyak kemakruhannya, makin besar kemakruhan yang dilakukan, maka makin banyak potongan sholat berjemaahnya. Apakah dipotong semua? Ya terserah kadarnya itu, gitu loh. Oleh karena itu, orang berjemaah ini harus betul-betul memperhatikan tata cara berjemaah. Di antara tata cara berjemaah ini, di antaranya itu tidak boleh mendahului imam, baik dalam posisi tempat maupun dalam syarat dan rukun-rukunnya, Gerakannya. ya, dan gerakannya. Kemudian orang mendahului imam satu rukun itu hukumnya makruh, dan sangat-sangat makruh itu kalau mendahului. Satu rukun Pak. Satu rukun itu masih sah ya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah mendahului imam sampai 2 rukun, maka hukumnya ini tidak sah, batal sholatnya. Contohnya apa? Contohnya imam masih berdiri baca surat, makmum sudah mau sujud. Sudah sujud. Berapa yang didahului ini? Ruku, i'tidal. Kan sudah 2 didahului. Sudah mau sujud. Belum sujud tapi sudah mau. Kalau sudah sampai sujud itu berarti 3 rukun yang dia dahului. Jadi sudah mau saja, mau ruku, mau sujud, itu berarti sudah mendahului 2 rukun. Maka ketika makmum itu mendahului 2 rukun imam, maka ini batal sholat makmum. Harus mengulang lagi dari awal gitu. Kalau hanya 1 rukun itu hanya haram. Kalau bersamaan dengan imam itu hukumnya makruh. Gitu ya. Tidak dapat keutamaan. Tidak. Ya Pahala dipotong, beriman. dapat juga, tapi Dipotong. dipotong. Oleh karena itu orang-orang yang sholat, terutama sholat berjamaah, ini harus betul-betul belajar secara baik tata cara sholat berjamaah ya. Kadang-kadang orang memang tidak tahu tata sholat berjamaah itu, tapi dia berjamaah, tapi sayangnya tidak mau belajar. Ketika ada pengajian-pengajian, dia tidak mau datang. Makanya ada ulama Sahibus Zubat yang memberikan statement dalam syairnya,
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal dengan tanpa diilmui amalnya itu, maka amalnya itu biasanya ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam ritual atau ibadah semuanya itu ada tata cara khusus yang harus kita pelajari gitu ya. Untuk lebih dalam ini harus memang ada bab khusus yang dibahas ini, bab salatil jamaah begitu. Iya. Kalau di radio seperti ini ya tidak mungkin saya membahas secara detail, secara luas karena waktunya sangat singkat dan Terbatas. pendek begitu ya. Baik, terima kasih Baik. Pak Kiai. Kemudian yang kedua dari Mas Alvin Krampon, apakah sholat Jumat sah jika datang saat khotib sedang naik mimbar atau sedang berkhutbah? Baik, ini tafsiran juga, banyak tafsir ini. Yang dimaksud sholat Jumat apa, sholatnya dia sendiri atau sholat secara keseluruhan, kan begitu. Maka ini tafsir, banyak tafsirannya. Sholat Jumat itu bisa sah apabila didatangi orang atau berjamaah 40 orang. Kalau yang ditanya oleh Alvin ini, apakah sholat Jumat itu sah ketika saya datang waktu khatib sudah baca khutbah, dapat separuh katakannya. Iya. Kalau yang hadir di dalam masjid itu sudah 40 atau lebih ke atas, maka sholat Jumatnya itu berlalu sah. Sah. Secara keseluruhan orang yang itu sah. Tapi yang kedua, kalau yang datang tadi Pak Alvin baru datang, kemudian di dalam masjid belum genap 40, bahkan kurang hanya 30, tapi Pak Alvin baru datang setelah khatib membaca khutbah separuh, maka sholat Jumat itu tidak sah. Seluruhnya Pak Kiai? Ya, seluruhnya. Karena apa? Karena memang syarat khatib baca khutbah ini harus Diikuti oleh 40 orang. diikuti oleh 40 orang. Jadi begitu naik mimbar, selain khatibnya, maka 40 orang harus dalam mendengarkan khutbahnya, rukun-rukunnya secara utuh dari awal sampai selesai. Di dalam masjid Pak Kiai? Di dalam masjid ya. Di areal masjid. Di areal masjid ya. Kalau tidak begitu, maka Jumatnya itu tidak sah. Seluruhnya Pak? Jadi kata redaksinya di fikih itu, wa ayyusmi al-khatibu arba'ina. Imam atau khatib itu harus bisa memperdengarkan kepada orang jemaah 40 di masjid gitu ya. Kemudian kalau yang dimaksud Bapak Alvin pertanyaannya itu sholat tahiyatul masjid ya. Boleh apa enggak, kan begitu maksudnya. Boleh, gitu kan. Mungkin begitu. Begitu Pak Alvin ini masuk masjid, khatib sudah baca khutbah di atas mimbar, pertanyaannya, bolehkah Pak Alvin ini sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh, bahkan itu disunatkan, termasuk mustahab, walaupun imam sudah di atas mimbar, manakala yang lain itu melebihi Pak Alvin dari 40. Selain Pak Alvin 40 sudah ya. Karena pada suatu ketika itu ada seorang sahabat namanya Sulaik As-Sahabi radhiyallahu anhu. Waktu Nabi baca khutbah di Madinah, beliau sudah naik mimbar baca khutbah, tiba-tiba ada orang namanya Sulaik masuk masjid, langsung beliaunya duduk. Dilihat oleh Rasulullah SAW, langsung oleh Rasul ditegur di atas mimbar. Ya Sulaik, as-sallait? La ya Rasul, kum fasalli. Sulaik, kamu sudah salat tahiyatul masjid? Sulaik bilang, tidak ya Rasul, bangunlah salat kamu tahiyatul masjid. Jadi intinya kalau kita simak dari kejadian ini, maka ada orang ulama yang juga berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib masuk masjid. Tapi bagi mazhab ulama kita Syafi'i radhiyallahu anhu, salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Jadi kalau ada orang langsung duduk masjid, tidak salat dulu masuk, tidak salat langsung duduk, maka dia tidak dosa, hanya makruh. Tapi bagi mazhab yang menafsirkan hadis ini, salat tahiyatul masjid itu wajib, maka ketika ada orang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid langsung duduk, hukumnya dosa itu dan haram itu ya. Ya, hukumnya dosa dan haram. Namun demikian, ketika ada orang masuk masjid, ketika imam sudah naik mimbar, maka dia salat tahiyatul masjid,
harus ditakhfif, diperingan. Maksudnya jangan baca surat-surat yang panjang, bacalah surat-surat pendek saja seperti apa kulhu, falak, nas, inna begitu. Kenapa? Karena di situ waktunya tidak mengizinkan, karena waktunya pendek, keburu-buru ingin mendengarkan khutbahnya imam begitu. Ya, diusahakan kalau ke masjid ya jangan sampai khotib. Lah iya, makanya nanti kalau sudah khotib nyampe di mimbar kemudian masuk ke masjid, itu katanya faida sa'idal mimbaru faidal khatibu 'alal mimbari tuyat as-suhuf, maka dilipat sudah buku-buku malaikat yang mencatat tentang awal pagi, awal 2, 3, 4 itu dicatat sudah. Jadi barang siapa masuk ke masjid, datang ke masjid awal itu sama dengan berkorban onta, kan begitu. Barang siapa yang datang waktu kedua sama dengan berkorban sapi. Barang siapa yang berkorban masuk ketiga, waktu ketiga sama dengan berkorban kambing, kan begitu. Barang siapa yang datang keempat sama dengan orang berkorban ayam. Barang siapa sudah ada, ini sudah dilipat bukunya, sudah tidak tercatat orang itu yang sudah datang waktu imam naik ke mimbar, tidak dapat keistimewaan itu sudah. Makanya saya menghimbau kepada seluruh pemirsa di rumah dimanapun berada, datanglah ke masjid, diusahakan sebelum khatib naik mimbar supaya dapat keistimewaan itu, keistimewaan datang ke masjid awal atau yang kedua, yang ketiga, seterusnya. Amin Allahumma amin gitu. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Rizky Pak Kiai di Selong Permai. Jika saya masbuk ketika imam duduk di tahiyat tasawuf akhir, di mana imam sudah duduk tawarruk, apakah saya harus duduk iftirosh atau bagaimana Pak Kiai? Baik, ketika Bapak ini masbuk ya, maka caranya duduk itu tidak harus duduk sama dengan imam. Jadi karena Bapak ini kan masih ada, setelah duduk itu masih harus berdiri. Jadi setiap duduk yang disertai setelahnya berdiri itu masih disunatkan untuk duduk iftirosh. Jadi tidak harus sama duduknya dengan imam. Jadi dipersilakan ketika Bapak ini masbuk, maka duduknya itu duduk iftirosh saja, jangan duduk seperti imam. Itu tidak harus ya, tidak harus. Jadi itu cara-cara yang harus kita lakukan seperti Kemudian itu. Apa yang harus dilakukan Pak Haji ketika imam sedang membaca tasawuf akhir, seorang masbuk mengikuti imam duduk duduk pada iftirosh pada waktu salat tasawuf akhir. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ini? Apakah juga membaca tasawuf Pak Haji? Membaca tasawuf begitu selengkapnya kalau bisa, kalau hafal, daripada menang-menang diam-diam nggak baca apa-apa, ya teruskan saja, itu tidak apa-apa ya. Artinya masbuk juga harus mengikuti bacaan seperti yang dibaca imam ya. Seperti bacaan yang dibaca imam, dibaca, setelah itu imam selesai salam ya sudah berdiri gitu. Jadi daripada diam tidak baca apa-apa, tidak berzikir, sebaiknya berzikir saja kalau memang hafal yang akan dibaca. Kalau tidak hafal ya sudah diam saja. Artinya akan kita masbuk ini pada rakaat pertama, ya. Imam sudah pada rakaat terakhir. Ya. Walaupun kita pada rakaat pertama, imam posisi di rakaat terakhir dan baca tasahud, kita baca tasahud, baca tasahud secara lengkap sampai imam selesai. Tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada telepon dari pemirsa Suara Sampang? Belum ada ya? Belum ada. Baik, kita lanjut Pak Kiai ke berikutnya. Belum ada, kita lanjut ke masalah selanjutnya. Kemudian yang poin 12, orang yang rajin salat itu adalah dampak positifnya tashilun al-jawaz al-sirat. Nanti dia dimudahkan ketika dia lewat lalu di atas jembatan yang dipancangkan oleh malaikat di atas neraka jahanam itu ya. Paham ya?
Karena begini pada hakikatnya, orang masuk surga Harus melalui neraka dulu. harus melalui atas neraka. Halus melewati di atas melewati atas neraka. Masya Allah. Jadi ini bukan main ini. Ini yang paling menakutkan ya. Jadi bagaimana tidak menakutkan? Wong namanya jembatan, kata orang Madura, teteh itu ya. Itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Kita sudah lewat di situ. Tidak seorang pun yang tidak lewat Pak. Harus lewat, kecuali orang yang terkecuali. Nanti ada orang yang terkecuali, tidak usah lewat. Artinya ada orang yang masuk surga tanpa proses begitu ya. Tanpa menurut apa? Menurut aturan. Tidak usah ikut prosedur gitu ya. Pengecualian. Itu ada nanti, termasuk orang yang mati syahid apa itu ya. Jadi waktu suruh lewat itu ya, bagaimana kita tidak takut Pak. Di bawahnya neraka jahanam. Masya Allah. Tak bisa dibayangkan. Yang sudah dihidupkan puluhan ribu tahun itu. Untuk ini jauh jaraknya antara tepi ini dengan surga sana, jauh sekali. Kalau kita bayangkan bagaimana Suramadu, andai kata hanya satu pipa misalnya, bagi kita menyeberangi Surabaya kok. Tidak bisa. Ya. Ini satu rambut tajam, di bawahnya api. Macam-macam orang lewat di situ. Ada yang begitu nyentuh langsung cross, langsung jatuh. jatuh. Ada yang jalan nyampe di tengah jatuh. Masya Allah. Ada yang jalan terpaksa tinggal sedikit jatuh di situ. Iya. Subhanallah. Tapi anehnya ada orang yang santai-santai, seperti orang mau ke mall begitu, jalan tenang-tenang gitu. Itu ya. Iya. Begitu juga ada orang yang lari-lari seperti orang ngejar maling lah. Kemudian juga ada orang yang merangkak pelan-pelan merangkak. Akhirnya nyampe juga. Ada kelompok lain yang memang takut. Suruh lalu lewat, dia bilang takut mereka, sambil menangis dia. Takut, menangis. Paksa tidak mau, dia takut. Jadi dikumpulkan orang-orang yang takut itu di pojok sana. Sudah pojok sana kamu takut, kata mereka. Tinggallah dia di pojok sana, orang-orang yang takut ini. Akhirnya kalau sudah penuh, malaikat apa? Malaikat manggil masjid Pak. Ini ceritanya begitu dalam sebuah literatur yang ada di kami. Masjid sini. Itu loh, ada orang kelompok yang takut lewat di ini. Kamu bawa semuanya. Datanglah masjid. Berjalan masjid itu. Dipersilakan naik semuanya. Ayo yang takut naik. Hanya beberapa orang saja yang tidak boleh naik. Mungkin 1, 2, 5 orang dicegat oleh malaikat. 5 orang jangan naik. Kata malaikat ini. Jangan naik itu, yang lain saja naik. Kenapa malaikat? Iya, kamu waktu di dunia kamu tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Kok sekarang mau naik masjid? Tidak boleh kamu. Jangan di situ. Akhirnya tidak bisa dia. Yang lain saja naik, kemudian masjid lewat di situ. Langsung nyampe neraka, masuk mereka. Yang 5 tadi dipaksa lewat Pak di situ. Dipaksa lewat, ya lewat. Begitu lewat sudah jatuh dalam neraka jahanam. Masya Allah. Makanya ini. Naudzubillah. Jadi orang yang enggak pernah ke masjid nanti ini jangan coba-coba ikut itu, tidak bisa dihalangi oleh malaikat Pak. Makanya mumpung sekarang saya ajak dari radio ini kepada seluruh umat Islam, marilah datangi masjid. Sering-sering datang ke masjid. Minim 5 waktu. Datang setiap waktu. Hanya sebentar kok. Sebentar. Tidak lama. Tapi kok Masya Allah beratnya bukan main. Luar biasa. Kalau mengangkat kaki kita ke pasar sangat ringan Pak. Ya kan enggak? Betul Pak. Mengangkat kaki kita ke resepsi sangat-sangat ringan. Betul. Mengangkat kaki kita ke mana? Ke mall Dan ke toko-toko semuanya sangat-sangat ringan. Tapi begitu angkat kaki kita ke masjid, ya Allah, beratnya bukan main. Inilah mungkin hambatan kita nanti untuk kita menjadi orang yang selamat. Marilah kita saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita tetap rajin dalam melaksanakan sholat lima waktu ini. Amin, amin. Sebetulnya tidak berat kok, ringan sholat ini. Ringan sekali. Hanya saja nafsunya saja yang menganggap berat, gitu kan? Iya. Kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasi, sholat itu kan hanya 5 menit, sudah sangat bagus itu. Luar biasa. Sudah cukup bagus 5 menit itu. Kalau kita kalikan 5, hanya 25 menit saja. Tidak sampai setengah jam. Kita hidup 24 jam sehari semalam. Diminta 25 menit untuk baik, kita tidak mampu. Apakah tidak malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, iya. Terus di mana kita yang diminta surga bersama Nabi, tapi kerjaannya seperti itu, tidak mampu berbuat baik, hanya 20 menit. Ya Allah, sangat malu kita sebetulnya, Pak. Sangat-sangat malu kita ini. Ya. Masih ada waktu, ya? Masih, Pak. Masih. Kemudian poin yang ke-13 itu adalah inna salata miftahul jannati. Sesungguhnya salat itu adalah kunci masuk surga. Jadi barang siapa yang sudah rajin salat, maka secara otomatis dia sudah punya kunci surga. Jadi kunci surga harus banyak, Pak. Tidak boleh kita hanya punya kunci 1, 2. Karena surga itu pintunya berapa, Pak? Ingat sampean. Berapa kunci surga itu? 9. 8. Surga itu 8 pintunya. Maka yang paling tidak harus kita punya kunci 8 begitu, supaya bisa masuk dari tiap pintu itu. Makanya pintu ini sholat, pintu itu puasa, pintu itu la ilaha illallah, semuanya kita harus punya pintu kunci banyak, supaya kita mutlak bisa masuk di seluruh pintu surga itu. Amin Allahumma amin. Jadi secara otomatis kita punya kunci sholat ini, punya kunci surga yang namanya sholat. Kemudian yang ke-14, tumakninatun fil qalbi. Sholat itu membuat orang itu hatinya tenang, Pak. Jadi kalau sementara mungkin ada orang yang kekayaannya melimpah, hartanya banyak, depositonya di bank miliaran, tinggal ngambil saja, perlu berapa saja, tapi hatinya tidak pernah tenang. Gersang. Hatinya panas terus, hatinya tidak pernah tenang. Kalah dengan orang yang hanya setiap harinya punya uang 50.000, Pak. Ya. Ini uangnya masalah berlimpah, depositonya banyak di bank miliaran, bahkan sampai triliunan, tapi hidupnya enggak pernah tenang. Karena tidak sholat. Karena apa? Tidak sholat. Atau sholat tapi sholat tidak mengefek gitu. Sholat tapi sholat tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh, tidak ngefek sholatnya gitu. Makanya memang kadang-kadang ada orang sholat tapi sholatnya tidak bermanfaat. Sholat kalau sholat tapi dia masih gemar melakukan dosa, gemar minum, gemar nyabu, gemar ini, gemar itu, seterusnya, itu tidak ngefek. Makanya sholatnya dikontrol ya. Sholatnya dikontrol. Apa yang menyebabkan saya ini tidak bisa tenang, tidak bisa tentram dalam hidup ini? Padahal saya sudah sholat, kata dia, kontrol saja sholatnya. Barangkali sholatnya itu belum bagus, barangkali sholatnya belum baik, barangkali sholatnya itu belum syarat rukunnya sempurna. Makanya sholat itu betul-betul menjadi filter ya, menjadi filter, menjadi ukuran, menjadi barometer untuk kita semuanya. Insya Allah kalau sholatnya orang itu baik, insya Allah pasti hatinya tenang dan tentram, walaupun sehari-harinya itu banyak kekurangan dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya tidak baik, tidak bagus, maka tidak akan tenang orang itu dalam hidupnya, tidak akan tentram dalam rumah tangganya, pasti akan mengalami kegelisahan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memperbaiki sholat kita ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ke-14, 15 lagi. Yang ke-15 itu adalah sholat ini menyebabkan barakatun fi rizkihi. Dapat menyebabkan rezekinya orang yang sholat dengan baik itu rezekinya baik dan barokah ya. Rezeki itu banyak ya, bukan hanya yang bisa dimakan, bukan hanya yang bisa diminum, bukan hanya yang bisa dipakai dan ditempati, tapi seluruh pemberian Allah anugerah itu namanya rezeki. Kalau kita punya anak masalan, rezeki kan?
Iya, Pak. Bagaimana anak itu bisa baik, bisa barokah? Tentunya insya Allah kalau kita rajin sholat, kemudian setelah sholat kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah anak itu menjadi barokah. Insya Allah. Karena definisinya barokah itu adalah tidak lepas dari ini. Al barakatu subutul khairi, wujudul khairi fi syai'in wa subutuhu fi. Ini definisi barokah. Al barakatu hiya wujudul khairi fi syai'in wa subutuhu fihi. Al barakatu hiya wujudul khairi fi syai'in wa subutuhu fihi. Yang disebut barakah itu adalah adanya kebaikan dalam sesuatu apa saja, kemudian kebaikan itu tetap tidak hilang dari barang itu. Satu contoh, anak kita itu kan rezeki. Kita diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita itu barokah, maka anak itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan kesehatan, mendapatkan akhlak, mendapatkan perilaku yang baik, punya akhlak karimah dan seterusnya. Kemudian subutuhu fihi, kebaikan itu tidak hilang, tidak luntur sampai hayat, habis dari kandung badan. Semuanya itu namanya barokah. Barokah. Jadi anak yang barokah itu harus dibawa kebaikan. Bisa membuat orang tua tenang, bisa membuat orang tua tenteram, bisa berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti orang tua, tidak menyakiti tangga dan seterusnya. Itu namanya anak Anak barokah. Itu rezeki. Anak itu menurut saya itu rezeki yang paling ampuh. Kalau orang itu punya anak tidak barokah, tapi rezekinya dia banyak, depositonya banyak, anaknya bertingkah dan seterusnya, akhirnya apa? Habis hartanya. Anak ada barokah, minum terus, mabuk dan seterusnya, hartanya habis dibuat membiayai anaknya itu. Oleh karena itu, mari kita kerjakan sholat ini dengan cara yang baik, bisa dilakukan secara berjamaah, supaya apa? Supaya berikut anugerah dan firman Subhanahu Wa Taala itu menjadi barokah. Kalau sudah kita barokah yang diberikan Allah, insya Allah semuanya membawa ke kebaikan itu. Amin, Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktu jualah yang membatasi kita. Oleh karena itu, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.